teman-teman akan mendapatkan pahala atau teman-teman akan mendapatkan dosa. Itu murni pilihan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami peta kendali dalam kehidupan kita sangat penting karena kenapa? Karena dengan bisa membedakan apa hal-hal yang bisa kita kendalikan dan apa hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan akan mengurangi teman-teman untuk menjadi seseorang yang suka overthinking, suka stres, dan suka berpikir berlebihan dan suka kecewa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita berusaha sekuat mungkin untuk mengendalikan apa hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Padahal hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu tidak perlu kita pikirkan. Itu yang akan membuat diri kita menjadi overthinking, kecewa, dan kadang bisa membuat diri kita menjadi sakit, sedih berlebihan, dan bisa menjadi pertengkaran. Ada dua yang harus kita ketahui, yaitu satu hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kendalikan. Cuaca, apakah cuaca bisa kita kendalikan? Tentu tidak. Cuaca itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua kemacetan. Kemacetan itu juga tidak bisa kita kendalikan karena kita bukan gubernur. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memilih jalan mana yang bisa kita tempuh supaya bisa menghindari kemacetan tersebut. Nah, itu berada di dalam kendali kita. Nah, apalagi yang ada di luar kendali kita? Yang ada di luar kendali kita yaitu omongan orang. Omongan orang itu berada di luar kendali kita. Kata Imam As-Syafi'i, berharap semua orang suka kepada kita itu mustahil. Karena kita tidak akan bisa lepas dari omongan buruk dari orang lain. Nah, jadi itu di luar kendali kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman tidak perlu memikirkan apa yang orang-orang omongkan. Nah, terus apalagi tindakan atau sikap orang lain terhadap kita. Yang dekat saja, sikap suami atau pasangan terhadap kita itu di luar kendali apa di dalam kendali? Itu ada di luar kendali kita. Sikap anak kepada kita itu berada di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan yang ada dalam kendali kita, yaitu kita berusaha memperkuat iman, menjaga diri, dan mendoakan pasangan atau anak yang memiliki sikap yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Karena kalau kita merubah full sikap orang lain, itu kita tidak bisa, karena itu berada di luar kendali kita. Banyaknya sekarang yang overthinking, banyaknya sekarang yang kecewa, overthinking, kecewa terhadap pasangan, kecewa terhadap anak, itu karena kita berusaha mengendalikan apa-apa yang ada di luar kendali kita. Karena kita tidak bisa merubah pasangan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa merubah anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa merubah sikap kita sendiri dan kita bisa mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berubah. Atau sikap teman kita terhadap sikap teman kita, teman dekat kita, itu kita juga tidak bisa merubah. Karena segala sesuatu itu dimulai dari diri dia sendiri, dan merubah orang lain itu berada di luar kendali kita. Dan kabar gembiranya teman-teman, bahwa segala sesuatu yang ada di luar kendali kita itu tidak akan dihisap oleh Allah. Tidak akan dihisap sama sekali. Omongan keburukan orang, sikap orang lain terhadap kita, atau sikap orang yang jahat, atau suami yang selalu mengecewakan, nah itu tidak akan dihisap oleh Allah. Yang dihisap apa? Yang dihisap sikap kita menanggapi terhadap masalah yang kita dapatkan. Nah, itu full berada di dalam kendali kita. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Banyaknya overthinking, banyaknya kekecewaan terjadi sekarang itu karena kita selalu berusaha mengendalikan sesuatu yang ada di luar kendali kita. Dan itu mustahil, teman-teman. Ketika teman-teman tidak berusaha ikhlas menerima apa yang sudah ditakdirkan, apa yang sudah terjadi, itu akan sangat berat sekali.
hal yang bisa kita kendalikan, yaitu yang pertama, sikap kita sendiri. Yang kedua, ucapan kita. Yang ketiga, perasaan. Yang keempat, tindakan yang kita pilih. Nah, itu berada di dalam kendali kita. Apa yang akan kita lakukan, apa respon kita terhadap suatu masalah atau situasi, nah itu berada di dalam kendali kita sendiri. Ketika teman-teman dihadapkan dalam suatu situasi masalah, itu berada di luar kendali kita, karena kita tidak bisa memilih situasi apa yang akan kita dapatkan dalam kehidupan, kayak gitu. Nah, tugas kita apa? Tugas kita memilih respon terhadap situasi yang kita dapatkan. Nah, itu murni pilihan kita. Ketika situasi itu datang, pasti kita akan pikirkan. Dan setelah kita pikirkan, kita berusaha mengambil jeda, mengambil nafas, pikirkan apa yang harus saya lakukan terhadap situasi ini. Nah, ketika teman-teman sudah memilih pikiran teman-teman, nanti akan berubah menjadi perasaan. Nah, pikiran yang teman-teman pilih itu apa? Pikiran yang baik atau pikiran yang buruk atau negatif? Pikiran yang baik mungkin akan membuat teman-teman menjadi lega, tenang. Ketika pikiran teman-teman memilih untuk mengambil pikiran negatif, nah nanti perasaan teman-teman akan berbeda, berubah menjadi kekecewaan, sedih, atau berasa dikhianati. Nah, itu murni pilihan dari teman-teman. Ketika teman-teman sudah memilih untuk berpikiran positif, maka perasaan teman-teman akan menjadi lebih tenang, damai, dan tentram. Nah, ketika hati kita damai, itu akan berpengaruh kepada tindakan dan ucapan. Jika damai, ucapan yang keluar akan yang baik yang akan keluar. Sedangkan ketika teman-teman memilih untuk berpikiran negatif, menjadi orang yang kecewa, pasti ucapan yang teman-teman lontarkan itu adalah ucapan-ucapan yang kasar, ucapan yang bisa menyakiti hati orang. Alhasil apa? Hasilnya teman-teman akan mendapatkan dosa, dan itu akan dihisap oleh Allah. Yang kasus yang pertama tadi, teman-teman memiliki pikiran positif, perasaan teman-teman menjadi damai, berpengaruh ke ucapan dan teman-teman tindakan. Ucapannya menjadi lebih baik, lebih tenang, dan teman-teman akan dicatat sebagai orang yang lebih sabar dan akan mendapatkan pahala. Nah, kedua sikap tadi itu adalah pilihan dari teman-teman sendiri. Teman-teman mau memilih untuk langsung reaktif, atau teman-teman memilih untuk berjeda, menarik nafas. Alhasil teman-teman mengeluarkan ucapan atau tindakan yang baik dan mendapatkan pahala. Itu murni pilihan dari teman-teman. Dan itu semua teman-teman akan dihisap. Teman-teman akan mendapatkan pahala, atau teman-teman akan mendapatkan dosa. Itu murni pilihan dari teman-teman. Ketika teman-teman mulai berusaha untuk merubah diri sendiri, pasti akan berefek kepada orang lain. Pasti akan berefek ke lingkungan teman-teman sendiri. Akan berbeda. Misalnya, sebelumnya teman-teman adalah seseorang yang reaktif. Ketika dikasih saran, dikasih pendapat, langsung reaktif. Enggak, saya benar. Enggak kok, saya seperti ini. Enggak, kamu harus suka dengan saya apa adanya. Berbeda. Nanti akan sikap pasangan akan berubah. Berbeda halnya jika teman-teman bereaksi dengan diam, mengambil jeda. Benar ya, saran kamu benar. Saya emang harus seperti ini. Saya akan berusaha lebih keras lagi untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu akan berbeda. Itu akan berbeda respon dari pasangan maupun anak maupun teman yang sering berkomunikasi dengan kita. Orang yang langsung reaktif dengan pikiran negatifnya, dengan momok wajahnya, dengan sikapnya, dengan tindakannya yang negatif, akan berbeda respon seseorang kepada kita yang lebih memilih jeda, lebih memilih sabar, lebih memilih jeda, berpikiran positif, dan melontarkan kata-kata yang positif. Itu akan sangat berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Jadi, fokuslah terhadap apa yang ada di dalam kendali kita, dan tidak perlu memikirkan apa yang ada di luar kendali kita. Berdamai untuk sesuatu yang tidak bisa kita ubah, mulai berani mengubah sesuatu yang bisa kita rubah, dan bijaksanalah membedakan keduanya.